Selamat pagi saudara. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Berjalan bersama Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki iman dan rasa percaya bahwa Allah menuntun kita. Allah memimpin kita. Allah menyertai kita. Tetapi saudara-saudara, realitas kehidupan seringkali membuat kita ragu apakah Tuhan memang masih menyertai kita atau tidak. Ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, kita membawa ke rumah sakit, kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan agar dia bisa sembuh dan kembali berkumpul dengan kita. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya sembuh, malah dia meninggal dunia. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, di mana Tuhan? Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan memimpin dan menuntun kita. Tapi mengapa saudara-saudara kita yang sakit akhirnya harus mati atau meninggal? Seringkali realitas kehidupan membuat kita ragu apakah Tuhan masih menyertai kita. Pagi-pagi ketika kita bangun, kita siap untuk bekerja. Kita berdoa pada Tuhan, meminta yang terbaik daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita sampai di tempat kerja, kita malah dimutasi ke sana sini. Kerja di satu tempat, absen di lain tempat. Ketika setiap pagi kita berdoa, kita meminta agar rumah tangga kita baik-baik saja, diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Tapi apa yang terjadi? Rumah tangga kita hancur-hancuran. Rumah tangga kita berantakan. Kita percaya Tuhan menuntun kita, memimpin kita, tapi seringkali realitas kehidupan membuat kita ragu apakah Tuhan masih menuntun kita atau tidak. Saudara-saudara, begitu juga dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan memimpin mereka dalam tiang api dan tiang awan. Tetapi realitas kenyataan yang mereka hadapi, persoalan datang silih berganti. Satu persoalan belum pergi, persoalan yang lain datang lagi. Tapi saudara-saudara, dari perikop ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-18, Allah menuntun bangsa Israel dalam tiang api dan tiang awan, menuntun mereka lewat jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya dari Mesir ke Kanaan ada jalan singkat, yaitu melalui negeri orang Filistin. Lalu mengapa Allah membawa mereka lewat padang gurun menuju laut Teberau? Jalannya lebih lama, lebih panjang, dan lebih menderita. Mengapa Allah justru menuntun mereka dengan jalan yang jauh ini? Saudara, karena Allah berkata, jangan-jangan mereka melihat peperangan, lalu mereka balik lagi ke Mesir. Saudara-saudara, dalam hidup ini Allah memang menuntun kita, Allah menolong kita. Tapi kita harus tahu bahwa jalan Allah bukan jalan yang tercepat, tapi jalan selamat. Allah tahu bahwa ketika bangsa Israel melewati tanah Filistin, mereka akan menghadapi peperangan, dan itu mungkin akan membuat mereka balik lagi ke Mesir. Saudara-saudara, dalam hidup ini, ketika kita menghadapi persoalan, masalah dalam dunia ini, kita harus tahu bahwa Allah menuntun kita memang lewat jalan memutar. Tapi jalan itu, mengapa Allah menuntun kita lewat jalan memutar? Karena Allah tahu kapasitas iman kita. Allah tahu kapasitas dan kemampuan kita. Allah ingin menyelamatkan kita dari peperangan yang belum sanggup kita hadapi. Hal kedua yang bisa kita pelajari, yaitu Musa
membawa tulang Yusuf ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada euforia, ada kegembiraan, ada pesta luar biasa. Mereka bergembira karena 430 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Tapi sekarang mereka dibebaskan. Saudara-saudara, ketika Exodus Akbar, ada euforia yang luar biasa. Tapi Musa masih sempat-sempatnya menggali kubur Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf telah berpesan kepada anak-anak Israel dengan sungguh-sungguh. Satu hari kelak, Allah akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan kalau itu terjadi, jangan lupa bawa tulang-tulang. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita menjalani hidup yang gelap, jangan lupa bawa tulang-tulang Yusuf. Artinya, ingat firman Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan di masa yang telah kita lalui. Ketika kita gagal, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita hampir menyerah dengan hidup, dan Tuhan menolong kita. Ingat, bawa tulang-tulang Yusuf dalam mengarungi hidup ini. Hal ketiga adalah Tuhan itu setia. Tuhan memimpin bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api. Saudara-saudara, mereka baru saja bebas dari perbudakan selama 430 tahun di Mesir. Ada kegembiraan luar biasa, ada euforia, tapi buta arah. Itulah sebabnya Allah menuntun mereka dalam tiang awan dan tiang api. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjalan siang dan malam di padang pasir. Matahari begitu terik, panas begitu menyengat. Tiang awan itu berfungsi agar mereka tidak terlalu kepanasan. Tetapi di padang pasir, ketika malam hari terlalu dingin. Dan saudara-saudara, tiang api itu berfungsi agar mereka tidak kedinginan. Mereka tetap hangat sekalipun ada di padang pasir. Saudara-saudara, dalam hidup ini akan ada siang yang terik, tekanan ekonomi, persoalan, pekerjaan, bahkan persoalan rumah tangga. Tapi saudara, tenanglah, ada tiang awan yang tetap bekerja. Dalam hidup ini akan ada malam yang gelap. Malam yang kita tidak bisa melihat apa-apa. Air mata dalam diam. Penderitaan dalam diam. Tangisan dalam diam. Tak usah takut saudara. Ada tiang api yang siap untuk menyerang. Saudara, pagi ini percayalah. Tuhan tetap menuntun kita dalam tiang awan dan tiang api. Sekalipun realitas kehidupan sering membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, Engkau menuntun mereka dalam tiang awan dan tiang api. Kami juga Tuhan, dalam mengarungi hidup di dunia ini, kami juga seringkali mengalami penderitaan, mengalami jalan buntu. Terkadang kami mengalami euforia, tapi buta arah. Karena itu Tuhan, kami tetap memohon pertolongan Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api ketika kami mengarungi kehidupan, perjalanan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.